Perkenalkan, nama saya Felisa Septiana Gunawan, NIM 1705520304. Saya berkuliah di Universitas Tigul Bandung Semarang. Saya mengambil jurusan Prodi Akuntansi, dan tujuan presentasi saya guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan atau fraud. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama, teori kecurangan, yang akan dipakai adalah Diamond Theory. Untuk yang kedua, komponen pengendalian internal. Yang ketiga, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud. Yang keempat, kompetensi internal auditor. Untuk fenomena kecurangan pada presentasi kali ini bisa dilihat pada PowerPoint di atas, yaitu suatu kecurangan akuntansi sangat berkaitan erat dengan korupsi yang disampaikan oleh Delphi et al. Pada tahun 2014. Tindakan korupsi merupakan tindakan penyelewengan keuangan negara atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik individu maupun sekelompok, baik dari dalam maupun luar organisasi, dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi, dan hal ini dapat merugikan pihak lain serta bahkan merugikan suatu negara. Tindakan korupsi bisa dilakukan dengan cara memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan markup keuangan negara, sehingga tindakan korupsi banyak menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian pada suatu negara. Fenomena yang berkaitan dengan kecurangan akuntansi pada presentasi kali ini yaitu korupsi 6 kepala desa di Kabupaten Seram bagian timur Maluku ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015. Dari total anggaran berkisar 250 juta sampai 300 juta per desa, sekitar 30%-nya disalahgunakan. Penyalahgunaan uang yang terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur desa, dana yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, poin pembahasan yang pertama yaitu teori kecurangan. Pada presentasi kali ini saya akan menggunakan teori yaitu Diamond Theory. Selanjutnya, fraud diamond merupakan model yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yaitu Wolf and Hermansen pada tahun 2004, dan fraud diamond theory itu merupakan penyempurnaan dari teori triangle fraud. Sebelumnya, fraud triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Tracy. Pada saat itu, Tracy menemukan bahwa orang yang melakukan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama-sama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan atau pekerjaan yang mereka miliki. Dalam hal ini merupakan seperti penyalahgunaan jabatan. Jadi mereka
melakukan kecurangan atau fraud. Tracy juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sebenarnya ilegal, tapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang wajar. Dari hasil penelitian yang Tracy teliti, ia mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu yang disebut fraud triangle. Yang pertama itu ada pressure atau dorongan, yang kedua ada opportunity atau peluang, yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Pada awalnya, Tracy melakukan penelitian kepada 113 orang yang melakukan pelanggaran hukum di bidang penggelapan uang di suatu perusahaan. Hasil penelitian tersebut memberikan alasan bahwa yang mendorong seseorang melakukan fraud itu ada 3 yang tergabung dalam fraud triangle yang tadi ya. Yang pertama ada pressure, yang kedua ada opportunity, yang ketiga ada rationalization. Seiring berkembangnya zaman, ditemukan satu faktor lain yang merupakan alasan seseorang untuk melakukan kecurangan atau fraud, yaitu capability. Apa itu capability? Capability atau competence berarti kemampuan karyawan untuk mengabaikan internal control, yaitu dengan mengembangkan strategi penyembunyian atau concealment dan mengendalikan situasi sosial untuk keuntungan pribadinya sendiri. Jadi fraud diamond ini bedanya dengan teori triangle fraud. Kalau teori triangle fraud itu ada hanya tiga faktor. Nah, seiring berkembangnya zaman, Tracy menemukan satu faktor lain yang merupakan itu salah satu seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu capability yang disebut dengan diamond theory. Nah, untuk penjelasannya tentang diamond theory fraud, yang pertama itu ada tekanan atau pressure, yang kedua rasionalisasi atau rationalization, yang ketiga kemampuan atau capability, dan yang keempat ada kesempatan atau opportunity. Yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi ini menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana si pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Dalam hal ini, sikap atau karakter yang dimiliki pelaku akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yang dilakukan. Seperti contohnya, bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi sesuatu penipuan atau kecurangan. Yang faktor terakhir ada kemampuan atau capability. Kemampuan atau capability merupakan kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah fraud dapat benar-benar terjadi, di mana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah bagi mereka yang melakukan fraud sebagai peluang dan untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus.
Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai faktor pada diamond theory. Yang pertama, tekanan atau pressure. Tekanan atau pressure terjadi ketika adanya intensif atau tekanan kebutuhan untuk melakukan penipuan. Tekanan atau motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk nyata, direct, atau bentuk persepsi atau indirect. Dalam SAS nomor 99 terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan atau motif yang dapat mengakibatkan keempat kondisi tersebut. Yang pertama ada financial stability, yang kedua ada external pressure, yang ketiga ada personal financial need, dan yang terakhir ada financial target. Lalu untuk yang kedua yaitu faktor kesempatan atau opportunity. Faktor kesempatan ini merupakan situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya kecurangan atau fraud. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberikan peluang orang untuk melakukan suatu kecurangan atau fraud. Lalu yang ketiga, Wolff and Hermansen pada tahun 2004 menjelaskan sifat-sifat terkait elemen capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama positioning, yaitu posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Yang kedua ada intelligence and creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Selanjutnya ada confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Yang keempat ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk mengajak pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah yang lain. Yang kelima ada deceit. Deceit adalah penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Yang keenam ada stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Wolff and Hermansen pada tahun 2004 menjelaskan sifat-sifat terkait elemen capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama positioning, yaitu posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan
untuk penipuan. Yang kedua ada intelligence and creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Selanjutnya ada confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Yang keempat ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk mengajak pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah yang lain. Yang kelima ada deceit. Deceit adalah penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Yang keenam ada stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Selanjutnya, poin pembahasan yang kedua adalah komponen pengendalian internal. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, yaitu information and communication. Yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Penjelasannya yaitu yang pertama lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini memiliki 7 komponen, yaitu yang pertama integritas dan nilai-nilai etik, yang kedua komitmen pada kompetensi, yang ketiga filosofi manajemen dan gaya pengoperasian, yang keempat struktur organisasi, yang kelima dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif, yang kelima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir kebijakan dan prosedur kepegawaian. Untuk yang penjelasan yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment adalah identitas, analisis dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip yang berlaku pada prinsip akuntansi. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal serta eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Lalu poin yang ketiga ada aktivitas pengendalian.
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama pemisahan tugas yang memadai, yang kedua otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, yang ketiga dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat pengendalian atas aktivitas dan catatan, yang terakhir ada pengecekan independen dan pelaksanaan. Lalu yang selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi itu sudah, yang pertama, sah, yang kedua telah diotorisasi, yang ketiga telah dicatat, yang keempat telah dinilai dengan wajar, dan yang kelima telah dicatat dalam periode seharusnya, dan yang terakhir telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut. Lalu yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan ini merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu perusahaan pada suatu waktu. Pemantauan atau monitoring dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, yaitu information and communication. Yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Penjelasannya yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini memiliki 7 komponen, yaitu yang pertama integritas dan nilai-nilai etik, yang kedua komitmen pada kompetensi, yang ketiga filosofi manajemen dan gaya pengoperasian, yang keempat struktur organisasi, yang kelima dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif, yang kelima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir kebijakan dan prosedur kepegawaian. Untuk yang penjelasan yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment adalah identitas, analisis dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip yang berlaku pada prinsip akuntansi. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal serta eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Lalu poin yang ketiga ada aktivitas pengendalian.
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama pemisahan tugas yang memadai, yang kedua otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, yang ketiga dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat pengendalian atas aktivitas dan aktiva dan catatan, yang terakhir ada pengecekan independen dan pelaksanaan. Lalu yang selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi itu sudah, yang pertama, sah, yang kedua telah diotorisasi, yang ketiga telah dicatat, yang keempat telah dinilai dengan wajar, dan yang kelima telah dicatat dalam periode seharusnya, dan yang terakhir telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut. Lalu yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan ini merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu perusahaan pada suatu waktu. Pemantauan atau monitoring dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Lalu poin yang ketiga ada peranan auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Auditor internal maupun eksternal mempunyai tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan atau fraud. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud merupakan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk tugas dari audit adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang merupakan segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam menentukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu peran auditor internal itu apa sih? Peran auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Audit internal sendiri bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian suatu perusahaan. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu kompetensi internal auditor. Setiap internal auditor itu harus mempunyai keahlian atau kompetensi dalam bidangnya. Tugas auditor adalah untuk menilai dan mengevaluasi operasi organisasi dengan tujuan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan mengurangi kesalahan. Agar seluruh situasi yang ada dalam perusahaan dapat tergambar dengan baik, maka ada beberapa kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang auditor internal dalam melakukan audit internalnya, yaitu yang pertama, keterampilan komunikasi.
Keterampilan komunikasi di sini termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Untuk yang kedua, yaitu keterampilan memecahkan masalah. Dalam hal ini misalnya seorang auditor internal harus memiliki pemikiran yang konseptual dan analitis. Yang ketiga, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal. Hal ini dapat dilakukan di antara karyawan adalah kunci dalam organisasi. Yang keempat, ada mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, ada pengetahuan dalam audit. Pengetahuan dalam audit ini seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Lalu yang terakhir, ada pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Dalam hal ini misalnya pada analisis risiko dan penilaian kontrol. Lalu untuk kompetensi lain yang diidentifikasi dalam survei adalah yang pertama, keterampilan organisasi. Yang kedua, keterampilan manajemen perubahan. Yang ketiga, pemikiran kritis. Yang keempat, kerja tim. Dan yang terakhir adalah keterampilan negosiasi. Hal ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki dalam auditor internal. Nah, yang terakhir, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih buat Pak Arif yang sudah memberikan tugas ini kepada saya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan.